Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Cuaca buruk masih terjadi di Merauke, sejumlah perahu nelayan rusak karena bertabrakan di pelabuhan. Ratusan polisi disiagakan mengantisipasi keributan saat pembacaan putusan sengketa pilkada oleh Mahkamah Konstitusi. Tunjangan kinerja belum dibayar selama 4 tahun, puluhan dosen di Universitas Papua Manokwari berunjuk rasa di halaman kampus. Cuaca buruk masih melanda perairan selatan Papua. Tinggi ombak mencapai lebih dari 2 meter, disertai hujan dan angin kencang. Banyak nelayan tidak berani mencari ikan karena beresiko tinggi. Mereka terpaksa menunggu hingga cuaca membaik, namun perahu mereka justru banyak yang rusak. Kerasnya hempasan ombak menyebabkan perahu nelayan saling bertabrakan hingga hancur. Mereka terpaksa menarik perahu mereka lebih jauh ke darat agar aman. Ada berapa perahu yang rusak itu di Binaloka tadi tuh? Ya sekitar ada 2 buah. 2, itu kenapa sampai bisa rusak Pak Hasan? Rusak karena pecahan ombak dari luar. Mestinya kan ada tanggul sekarang, jadi tambah keluar pecahannya sampai di pinggir. Malah juga kalau tidak langsung kesandar ke darat itu malah dia tambah. Padahal sudah diamankan sedikit Ya, ya? sudah diamankan begitu. Tapi ombak kencang gitu ya? Ombaknya kencang sekali. Begitu di di pantai Binaloka Lampung 1 ini. Cuaca buruk diperkirakan masih akan terjadi hingga akhir Februari mendatang. Nelayan diimbau untuk berhati-hati dan lebih baik untuk sementara tidak mencari ikan hingga ke tengah laut karena beresiko tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Cuaca buruk menyebabkan ratusan kapal ikan terpaksa sandar dan berlindung di sekitar pulau kecil di perairan Arafura. Badai laut yang menerjang kawasan di perairan ini menciutkan nyali nelayan untuk mencari ikan. Badai diperkirakan terjadi hingga akhir Februari mendatang. Radar itu 5 hari, 5 hari nge-fax, 5 hari nge-fax. Itu baru 5 hari itu sampai tanggal 6 tetap cuaca masih buruk. Nah seterusnya belum ketahuan lagi kan, karena belum lewat harinya. Kalau badai begitu dampaknya apa di kapal itu? Ya beresiko fatal kalau emang tergantung kemampuan kapal. Kalau emang kapal nggak mampu ya musibah. Itu kalau badai begitu. Tapi ada kapal yang terbalik. Kalau untuk saat ini belum, karena kan menghindar semua. Menghindar semua ya. Jadi berteduhnya di pinggir-pinggir pulau? Iya di pinggir pulau. Pinggir pulau. Itu kalau badai begitu ombaknya sampai berapa meter itu Bang? Tergantung kecepatan angin. Kalau angin misalkan, kalau kapal tergantung GT juga kebesaran kapal. Kalau kapal GT di atas 3, atau kapal GT 30, kemampuan angin cuma 20 knot. Kapal aja udah goyang sekali. Oh gitu ya. Kalau ombaknya berapa ketinggian biasanya? 2,5 meter, 3 meter. Nelayan diimbau terus mencari informasi ke BMKG sehingga mendapat informasi pasti. Cuaca buruk di Merauke, Papua Selatan sudah terjadi sejak Desember tahun lalu. Nelayan di Merauke saat ini hanya memperbaiki jaring yang rusak sambil menunggu cuaca membaik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bukan hanya selesai patroli, duduk. Polres Mimika menyiagakan ratusan personel dalam pengamanan saat pembacaan putusan sengketa Pilkada Mimika pada Kamis mendatang. 450 polisi mengikuti apel siaga pengamanan putusan MK yang digelar di halaman gedung MNME Mimika, Papua Tengah pada hari Senin. Wakapolres Mimika Kompol Hermanto meminta personel rutin berpatroli sebelum putusan. Sampai dengan saat ini proses sidang terkait sengketa pilkada Kabupaten Mimika sampai dengan saat ini masih berjalan. Namun dengan demikian kita dapat mengetahui bersama ataupun perkiraan-perkiraan sehingga kita dapat mengantisipasi
hal-hal yang tidak diinginkan di Kabupaten Mimika. Ada beberapa penekanan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kegiatan kita di sore hari ini yaitu melaksanakan patroli skala besar. Di antaranya adalah melihat zona-zona ataupun daerah-daerah rawan yang disinyalir adanya titik kumpul masa-masa pendukung paslon. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan patroli skala besar adalah untuk memberikan himbauan kepada masyarakat di Kabupaten Mimika, jangan sampai terprovokasi dengan adanya informasi-informasi ataupun berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Sehingga kita melaksanakan kegiatan ini dalam arti mitigasi ataupun pencegahan. Polisi juga meminta bantuan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk membantu mengimbau warga menerima keputusan MK. Hasil Pilkada Mimika digugat oleh dua paslon, yaitu Paslon Alexander Omaleng, Yusuf Rombe Pasarin, dan Paslon Maximus Tipagau, Peggy Patricia Patipi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Jelang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi pada Kamis mendatang, penjabat Gubernur Papua mengimbau warga menerima hasilnya. Ramses Limbong meminta warga Papua menerima putusan MK karena keputusan MK merupakan keputusan tertinggi dalam tingkatan perselisihan pilkada. Selain masyarakat, pasangan calon gubernur yang menggugat juga diimbau legowo. Apapun putusan hukum dari MK, itulah kita harus bisa menerima. Ya, siapa yang menang ya mari kita dukung. Ya, mari kita awasi, mari kita kritisi. Yang tidak beruntung nanti 5 tahun ke depan silakan berkontestasi. Kan gitu. Lama sekali, Bu. Ya kan 5 tahun jaraknya. Ya itu harapan saya jangan karena kegiatan 5 tahunan ini masyarakat kita jadi terpecah. Itu nanti akan membawa setback di dalam pembangunan Provinsi Papua ke depan. Jadi harapan saya, mari kita terima kekalahan maupun kemenangan itu dengan penuh syukur. Ya, itu. Untuk pelantikan gubernur definitif, Bapak, kesiapan dari Pemprov. Sama aja kayak PJ kemarin dilantik di sana ya serah terima di sini selesai kan? Nggak ada acara seremonial atau apapun itu. Paling salah terima selesai. Ya, itu kira-kira. Sebelumnya KPU Papua telah menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 1, Bendur Tomimano Yeremias Bisai, menang pilkada dengan meraup suara sebanyak 269.970 suara. Sedangkan paslon nomor urut 2, Matius Fakiri Aryo Kurumaropen, mendapatkan 260.777 suara. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Lipat.